Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbian Latiful Fahri, NIM 1520037, kelas Hukum Tata Negara 2C. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Ayon Dinianto selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Tata Negara 2 dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan penafsiran hukum tata negara. Yang pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penafsiran yaitu pemberian kesan atau pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu sedangkan persamaan penafsiran yaitu interpretasi. Interpretasi juga digunakan lebih dalam untuk memahami sebuah teks. Adapun pengertian penafsiran menurut Profesor Sudikno Mertokusumo yaitu interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Terus menurut Profesor Jimli Asidki, penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus atau mengambil keputusan atas hal yang dihadapi secara konkret. Adapun dalam hukum tata negara, penafsiran dapat diartikan atau dapat digunakan sebagai metode untuk menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna teks dari undang-undang. Adapun metode penafsiran menurut Utrecht itu ada 5. Yang pertama penafsiran menurut kata atau istilah, yang kedua penafsiran historis, yang ketiga penafsiran sistematis, dan yang keempat itu penafsiran sosiologis atau teologis, yang kelima itu penafsiran resmi atau otentik. Kita akan lanjut ke penafsiran menurut kata atau istilah, yang yaitu hakim diwajibkan untuk mencari arti kata yang ada di undang-undang atau dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli. Yang kedua tadi menurut Utrecht yaitu penafsiran historis. Dia di penafsiran historis itu mencakup 2 penafsiran. Yang pertama yaitu penafsiran sejarah perumusan undang-undang, dan yang kedua itu penafsiran sejarah hukum. Yang pertama penafsiran sejarah perumusan undang-undang yaitu ditafsirkan berdasarkan sejarah atau risalah dan proses pembentukan undang-undang. Sedangkan sejarah hukum yaitu mencari makna yang dikaitkan pada konteks masyarakat di masa lalu, yaitu berarti penyebab konteks atau kejadian di masa lalu yang menyebabkan undang-undang tersebut itu terumuskan, itu berlandaskan pada situasi pada masa lampau. Yang ketiga yaitu penafsiran secara sistematis, yaitu menafsirkan sebuah undang-undang sebagai seluruh sistem undang-undang. Berarti tidak ada satupun undang-undang yang berdiri sendiri, tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan undang-undang yang lainnya. Yang keempat ada penafsiran sosiologis atau teologis. Penafsiran dengan melihat peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi naskah hukum saat dirumuskan.
Yang kelima ada penafsiran resmi atau otentik, yaitu penafsiran yang sesuai dengan tafsiran yang dibuat oleh undang-undang. Jadi penafsiran di sini yaitu maknanya ya sesuai dengan undang-undang yang berbunyi tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.